Selamat pagi teman-teman semua. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Sehat selalu. Di pagi hari ini kita akan bersama membahas buku People Development Rahasia SDM di Era Digital. Ya. Yang ada di bab pertama adalah terkait dengan hambatan diri untuk berkembang. Baik, sudah siap ya teman-teman semuanya? Oke. Nah, ini adalah blog yang saya buat, saya Ika, saya yang membuat buku ini dan buku ini terjadi jadi karena support dari berbagai pihak. Dan di sini saya juga mengucapkan kepada semua teman-teman yang mensupport saya hingga buku People Development Rahasia SDM di Era Digital ini bisa terbit. Ya. Di framework yang pertama adalah hambatan diri untuk berkembang. Yang kedua, manusia adalah aset. Ketiga, apa arti people development itu sendiri? Yang keempat, tindakan people development, hal-hal apa yang harus kita lakukan? Dan yang kelima adalah inspirasi penutup untuk kita semua. Baik, kita mulai dari bab pertama ya. Hambatan diri untuk berkembang. Sebenarnya apa tuh hambatan buat kita? Ya, hambatan adalah segala sesuatu yang membuat apa yang kita akan lakukan itu menjadi sesuatu yang itu adalah bagi kita menghambat diri kita, menghambat untuk berkembang. Ya. Di sini frameworknya hambatan diri atau hambatan itu adalah hambatan yang dihadapi dengan drama dan cerita kita masing-masing, baik secara internal maupun eksternal. Dari hasil pengalaman saya ya selama bekerja kurang lebih 15 tahun, saya melihat adanya kekurangan percaya diri, negative thinking, poor teamwork atau kerjasama yang kurang, miskom ya istilahnya, miskomunikasi dan demotivasi. Ini adalah hasil pooling ya. Kalau tidak bisa dibilang dengan penelitian, maka ini adalah pooling dan saya juga merasakan adanya 5 poin ini. Ya. Berikutnya penting bagi Anda untuk menggali potensi Anda dengan membuat kekurangan-kekurangan yang ada di diri saya, di diri kita, yaitu istilahnya adalah blind spot, dan ini perlu kita hilangkan, dan kelebihannya adalah spotlight yang perlu Anda kembangkan ke depannya. Nah, ini kalau Anda ingin mengetahui ya lebih detail terkait hal ini, bagaimana kita mau menyelesaikan hambatan diri untuk berkembang. Nah, untuk mengetahui lebih detail apa spotlight kita, apa blind spot kita, maka kita juga bisa salah satunya dengan melakukan asesmen talent DNA. Ini adalah tool life ya. Baik, kita akan detailkan ya satu persatu. Udah siap? Ya. Oh ya, siapkan dulu minumannya, kopinya, dan juga snack-snack kesukaan Anda. Karena Anda mendengarkan atau melihat video ini adalah untuk mengisi waktu Anda pada saat tidak di jam kerja ya. Jadi Anda baca atau Anda lihat ya, semua indera ada mata, melihat, telinga, mendengar. Nah, keduanya Anda pakai dan semuanya itu akan menjadi lebih powerful ya. Baik, teman-teman, kita lanjutkan ya. Nah, ini. Hambatan itu ada dua, setuju kan? Hambatan internal dan hambatan eksternal. Nah, kita selesaikan diri kita sendiri dulu ya, yaitu hambatan internal. Ya, jadi saya sampaikan kurangnya percaya diri, ya. Sebenarnya itu Anda mampu, tapi Anda merasa tidak bisa. Karena biasanya saya juga ketemu ya sama temen. Sebenarnya saya lihat ada dua orang. Satu orangnya pede, yang satu nggak pede. Nah, sebenarnya kepandaiannya, kemampuannya itu sama. Tapi untuk
satu A, si A yang kurang percaya diri, ya, dia mau menyampaikan aja, ini gimana Bu, ini bagaimana Bu, saya harusnya bagaimana Bu, saya kok nggak bisa ya Bu. Kita nanti presentasinya di depan manajer-manajer Bu, saya takut Bu. Nah kayak gitu, ya, itu adalah kurang percaya diri. Padahal sebenarnya dua orang ini adalah sama-sama mampunya. Makanya hasilnya bagaimana? Nah, kita lanjut dulu ya. Sekarang negative thinking. Berpikir negatif. Yang namanya juga negatif ya. Negatif itu kan bagus ya. Negatif di sini adalah negatif dalam dia berpikir. Nah, menghadapi sesuatu ya. Kalau misalnya kita males suatu waktu ya, kita berpikir negatif, wah aku makannya kurang. Tadi sih aku, misalnya ya, ibu tadi nyiapinnya sih kayak gitu aja makanannya. Terus kita berpikir negatif karena makanan. Nah, padahal bisa jadi dia berpikir negatif emang orangnya, ya. Jadi kalau misalnya berpikir positif kan, oh terima kasih ibu, ibu sudah nyiapkan aku makan. Positif thinking lah. Coba kalau ibu nggak nyiapin makan buat aku, kayak misalnya ya. Nah gitu. Ini hal kecil di internal, masih di rumah. Belum nanti negatif thinking pada saat di tempat bekerja. Nah, itu kan suasananya orang berpikir negatif tuh loh, auranya itu kelihatan ya. Teman yang melihat kita, yang melihat orang itu berpikir negatif, maka akan kita jadikan teman apa enggak? Ya, kalau ada teman yang berpikir positif, kan kita akan memilih yang berpikir positif. Karena kita bisa nanti ketularan berpikir positifnya ya. Nah, berikutnya poor teamwork. Teamworknya lemah. Nah, coba aja lah. Dalam satu tim kita punya 5 ya. Anda tentu akan bisa merasakan ya. Si A, si B, si C, si D, si E. Mana yang paling mudah, yang paling gampang, ya, paling senang, paling nyaman buat kita untuk jadi teman secara teamwork. Nah, ada orang kan masih di antara satu yang paling poor ya, paling kurang teamwork. Nah, rasanya itu kepengen ya udah kamu udah usah ikut ya. Tapi karena kita sebagai atasan ya, kita dapat anak buah 5, maka kita yang poor teamwork inilah ya hambatan internal ya di internal. Kalau Anda sebagai orang yang dalam tim ini, kalau Anda memang sebagai poor teamwork, maka upaya Anda apa? Nah, gitu ya. Berikutnya adalah miscommunication. Miscommunication adalah salah paham. Itu pun sering disadari atau tidak disadari. Saya bisa ngomong sendiri karena saya juga mengalaminya ya teman-teman ya. Selama perjalanan ya. Dulu saya sering miskom. Miskom bisa dua ya. Karena kita nggak paham. Atau kita sebenarnya mau jadi yang nomor satu kayak gitu ya. Kayak saya itu orang yang bener banget gitu loh. Saya dalam berkomunikasi saya ini bener saya sudah tahu kayak gitu ya. Tapi malah bisa jadi miskom. Karena sebenarnya Anda di posisi yang kurang tahu. Nah itu. Bisa juga hal-hal lain ya. Karena memang informasi dari atasan yang kurang pas, maka saya jadi salah paham nah, gitu. Nah, ini rambu-rambu buat teman-teman ya yang sudah jadi manajer. Baik-baiklah, berkomunikasilah, jangan sampai ada miskom. Kalau kita bikin miskom, gimana dengan anak buah kita, gitu kan? Ya. Terus ini hal-hal berikutnya ya. Hal-hal berikutnya itu ada demotivasi, ada macam-macam lah. Kurang caring, kurang perhatian, dan macam-macam. Dan ini hal lain yang utama yaitu demotivasi. Demotivasi adalah kurang motivasi, ya. Biasanya ya, nih aku nggak punya motivasi nih, ya, nggak punya keinginan, nggak punya kebutuhan. Nah, kalau ini adanya di jam kerja, apapun ya, baik Anda sebagai karyawan ataupun sebagai owner juga, ya, demotivasi ini gimana orangnya? Kelihatan teman-teman ya. Apalagi yang sudah terbiasa ya. Yang terbiasa bukan karena saya lebih ya, karena saya biasanya ketemu dengan orang-orang yang setiap kali berkeinginan untuk sharing ya, karena ada satu sesi ya dalam saya bekerja, pasti saya menyiapkan waktu untuk bisa sharing dengan teman-teman. Nah, di sini saya akan bisa melihat di mana dia kurang motivasi ya. Biasanya oke biasanya ceria kok hari itu dia agak gimana ya?
pendiam kayak gitu, maka kita bisa lihat juga dari auranya ataupun dari auranya kan kita nggak nampak ya. Bisa juga dari kita bisa lihat dia lagi cemberut atau kerjaannya salah-salah melulu gitu ya. Salah-salah terus. Nah ini kamu ngapain sih? Nggak ada motivasi. Iya, dimotivasi itu apa ya? Nah itu internal dari Anda sendiri yang tahu. Tapi kita bisa melihat dari efek Anda demotivasi ya. Emang ingat nih ya, kalau demotivasi di tanggal akhir bulan gimana teman-teman? Nah, itu istilahnya bukan dimotivasi ya, itu Anda sendiri yang membuat ya. Karena itu bisa jadi di akhir bulan tuh kanker Bu gitu. Kanker apa? Kanker kantong kering. Oke, semangat harus motivasi untuk selalu bekerja terus karena kita nanti di tanggal awal bulan atau akhir bulan di tanggal terakhir kita akan gajian. Gitu ya teman-teman ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, apa nih cara-caranya ya? Satu, hilangkan kekurangan. Yang kedua, kembangkan kelebihan. Jadi, caranya Anda list 45 sifat-sifat Anda atau talent Anda. Tulis aja 45. Di mana 45 itu urutan dari yang nomor satu sampai nomor bawah. Gila nggak 45 silakan ambil 20 monggo ya. Tapi Anda tulis ya. Tulis eh, kekurangan kita di mana atau itu blind spot kita. Kemudian tulis juga kelebihan atau spotlight kita. Kita mulai dari yang kekurangan kita ya. Ini tadi dari 5 poin, Anda tambahkan lagi itu kekurangan Anda. Bisa jadi mungkin aku semuanya ini sudah baik, baik. Tapi kekurangan itu adalah bagi Anda itu masih kurang dan Anda ingin meningkatkan. Ya. Kemudian Anda list juga kelebihan-kelebihan Anda. Nah, biasanya orang kalau diminta mencari kekurangan itu lebih susah dan akan lebih mudah kalau dia tahu dia bisa menentukan kelebihannya. Apa aja? Bisa jadi 5 poin ini adalah menjadi kelebihan Anda. Contohnya ya, kelebihannya. Aku sangat percaya diri. Aku berpikir positif. Aku sangat mudah diajak bekerja sama. Komunikasiku sangat baik, ya. Komunikasiku sangat baik karena banyak orang yang meminta saya untuk menjadi teman kerja dalam satu tim karena aku mudah memberi nasihat ke orang. Nah, itu termasuk kelebihan kita. Dan kemudian ini demotivasi. Tapi kemudian ternyata motivasi adalah menjadi kelebihan Anda. Kelebihan kita bahwa saya bisa memotivasi diri saya sendiri dalam keadaan apapun, dalam bekerja, saya selalu melakukan yang terbaik, meskipun itu di rumah ada masalah, tapi selalu bermotivasi, punya motivasi untuk selalu bekerja dengan baik. Dan lebih tinggi lagi ya, kelebihan saya bisa memotivasi orang lain. Nah, itu tidak mudah ya, teman-teman. Bisa memotivasi orang lain. Tidak mudah berarti tidak sukar, ya, tidak sulit. Tapi ini adalah lebih memudahkan bagi kita. Kita memberi motivasi orang itu sama aja dengan memberi motivasi pada diri kita sendiri. Tuh, oke ya. Ini butuh waktu. Silakan teman-teman um, menuliskan kelebihan Anda dan kekurangan Anda. Ya, menulis kelebihan dan kekurangan itu bisa dimulai kok dari mana, Bu? Dari A sampai Z kebanyakan. Nah, bisa jadi dari nama Anda, karena nama Anda kan bervariasi seperti saya nanti IKA, kekurangan saya, ya. A, B, C, I apa? K, komunikasi, saya kurang IKA, kurang inisiatif, K-nya kurang komunikasi, A-nya kurang action. Nah, gitu. Seperti itu ya. Oke ya. Luangkan waktu tiap hari ya. Jadi jangan nge-scroll terus ya. Tapi kita coba identifikasi diri kita sendiri. Karena kita tidak bisa terus bekerja dengan sikap meragukan diri sendiri. So, spill ya teman-teman ya.
Ini saya buat dari Copilot ya, karena buku kita itu adalah rahasia SDM di era digital, maka saya pun mau memakai apa aja ya AI ataupun yang lain-lain bahwa ini adalah memudahkan kita. Oke, masih semangat ya? Lanjut ke hambatan eksternal. Hambatan eksternal apa tuh ya? Di sini hambatan eksternal karena buku ini saya terbitkan di tahun 2021 sangat menjadi hambatan adalah pada saat pandemi. Ya teman-teman ya, bagaimana pandemi itu membuat kehidupan kita menjadi berubah, banyak perubahan pada saat pandemi dan karena saya sebagai HRD ya, HRD kita bagi dua, jadi hambatan kita kalau kita nggak punya semangat ya pada saat itu ya, bagaimana kita bisa mengatasi, membantu orang-orang lain ya, khususnya teman-teman yang kena COVID, bagaimana kita harus mantau setiap waktu kita bagi nah, gitu ya. Oke. Kemudian di era VUCA, VUCA adalah volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Ya, sesuatunya itu tidak pasti, kompleks dan kadang membuat kita pengertian kita jadi beda. Si A dan B punya perbedaan dan kita si C, kita sebagai orang yang C ya. Ini gimana ya? Ini ambigu banget gitu ya. Oke. Kemudian industri 4.0. Ini mudahnya kalau yang didengung-dengungkan adalah 4.0 adalah digital. Sebelum digitalisasi ya, maksudnya di awal ada industri 4.0, dia tenaga manusia digantikan oleh tenaga mesin. Untuk di kantor yang biasanya pakai kertas maka menjadi tidak banyak kertasnya, paperless ya. Di situ pada saat suatu waktu ya, pernah saya mengalami di mana paperless banget ya. 1 tahun pertama sudah dikasih rambu. Siap-siap bahwa yang biasanya pakai fisik ya, fisik-fisik seperti ini ya, maka kita diminta untuk mengosongkan almari-almari kita, diminta untuk di-scan gitu ya. Nah, itu awal yang kita benar pasti berdampak terkait kertas. Bagaimana dengan mesin-mesin? Wah, sangat lebih berdampak lagi. Kita harus menghitung ya. Hambatan eksternal diminta oleh atasan kita atau direktur kita bahkan untuk mengubah menuju ke industri 4.0, mengubah mesin yang manual menjadi mesin yang lebih teknologi canggih, teknologi yang lebih bagus nih ya. Kalau tidak diistilahkan canggih, teknologi yang lebih baik, ada hitung-hitungannya, apalagi teman yang akuntansi diminta menghitung. Nah, itu adalah hambatan dari luar. Kalau kita nggak bisa menerima, nanti, aduh, nanti kerjaannya yang sebenarnya mungkin 1 jam selesai, maka Anda bisa melakukannya sampai 4 jam. Gitu ya. Nah, ini lagi perubahan generasi. Selama perjalanan pasti kita akan menerima orang baru karena orang yang lama itu keluar atau malah waktunya pensiun. Nah, hambatan eksternal buat diri kita adalah karena perubahan generasi. Terima kasih buat teman-teman ya yang sudah mengisi Google Form pre-webinar. Di situ terima kasih saya mendapat masukan ya. Ada 100 orang yang mengisi. Kalau itu kurang responden, tapi bagi saya sedikit itu saya spill ya, karena itu cukup mewakili dari berbagai usia, kemudian juga dari pekerjaan dan juga dari em, jenisnya ya, jenis pekerjaan, kemudian dengan berbagai jabatan ya, teman-teman, teman-teman, kita lanjutkan ya. Nah, apa nih yang harus kita lakukan? Kita hilangkan kekurangan kita ya, blind spot. Berikutnya adalah mengembangkan kelebihan kita dengan spotlight kita. Nah, ini karena ini hambatan eksternal, kita berhubungan dengan orang lain, maka adaptasi ya. Adaptasi buat orang tuh berbeda-beda, ada yang cepat, ada yang lama. Ya, buat yang tidak bisa cepat, maka kita upayakan ya setahap demi setahap akan bisa lebih adaptasi. Dan berikutnya adalah berpikir kritis dan analitis. Kita berpikir kritis dan analitis dan kita tidak bisa terus bekerja dengan sikap yang meragukan diri kita. Oke?
Oke ya teman-teman ya. Jadi hambatan eksternal dan internal itu harus kita selesaikan ya. Kita mesti selesai dengan diri kita sendiri terlebih dahulu. Untuk bisa kita mengatur tim kita berkomunikasi dengan orang lain yang lebih baik. Karena tujuan akhir kita, goal getter kita adalah semua baik-baik saja, win-win solution. Sedikit ya. Jadi VUCA. Nah nih, VUCA, volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Oke. Volatility adalah lingkungan usaha yang mudah berubah-ubah dengan cepat. Uncertainty, situasi di mana orang-orang akan sulit memprediksi sebuah keakuratan yang akan terjadi di masa depan. Gak pasti lah, gak bisa kamu mau jadi apa, gak ngerti aku, kurang pasti soalnya aku gak ngerti bagaimana yang nanti pengen kerja di kantoran, kok sudah banyak, kemudian kalau kerja di pabrik asik sih, tapi kok nanti panas-panasan ya kayak gitu ya. Kemudian kompleksiti situasi semakin rumit karena tantangan-tantangan yang hadir merupakan perwujudan dari banyak faktor yang saling terkait satu sama lain. Ambiguity memiliki arti tidak ada kejelasan dari asal-usul sebuah kejadian. Ini mau tahu nggak strateginya? Ya, strategi itu strategi motivasi diri. Ya, simpel sih. Jadi tetapkan makna pribadi kita. Kita mau apa? Goal getter kita apa? Makna dari saya. Motivasi diri kita itu mau apa sih sebenarnya? Nah, sebelum kita melakukan, kita visualisasikan hasil positif. Aku nanti kalau bertugas, maka nanti hasilnya adalah A, B, C, D. Kalau misalnya saya akan presentasi, maka goal getter saya adalah saya mau orang-orang bisa mengikuti apa yang saya sampaikan. Visualisasikan di mana nantinya pada saat selesai, maka orang-orang itu akan melakukan apa yang Anda inginkan. Dia melakukan, Anda membayangkan, visualisasikan kita melihat, dibayangkan nantinya keberhasilan itu seperti apa. Nah, gitu. Jadi pada saat kita mau presentasi misalnya, maka saat kita tetapkan makna pribadi kita dan kita visualisasikan hasil positif sebelum memulai tugas itu, maka itu menjadi strategi motivasi diri kita. Oke, selanjutnya adalah strategi motivasi tim. Strategi motivasi tim. Ya, simpel nih. Ini gambar ini. Apa maknanya? Motivasi tim. Ya, jadi kita motivasi personil, tiap personil itu. Dan kemudian yang namanya motivasi tim adalah pada saat itu kita bersama-sama ya. Setelah setiap orang tadi, kalau Anda punya 5 tim, 1, 2, 3, 4, 5 dengan berbagai variasi sifat ya. Yang ini komunikasinya tinggi, ini yang motivasinya tinggi tapi kurang 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 percaya diri. Wah bener-bener ya, motivasi tuh pingin-pingin tapi kadang muncul nggak percaya dirinya. Nah, 5 macam-macam ini maka kita mesti salah satunya yang nantinya ya Kak spill dulu ini adalah kita melakukan coaching untuk bersama sebelum mulai ya atau briefing terlebih dahulu. Nah, bagaimana motivasi tim kita? Kita bayangin ada sesuatu hal yang masih negatif. Ini mogok. Coba di sini. Tim walaupun sekurang-kurangnya tim ya pada saat itu adalah menjadi tanggung jawab kita untuk memberikan motivasi. Ini ibaratnya mobil. Nih ya, mobil-mobil yang mogok ini. Satu mobil ya maksud saya satu mobil yang mogok ini kalau kita bersama-sama mendorongnya 1 orang dan 2 orang maka akan lebih cepat selesai lebih bisa jalan dengan kondisi mobil yang sama dengan didorong oleh 2 atau 3 orang itu akan menjadikan sesuatunya lebih cepat. Oke teman-teman, saya akhiri satu bab hambatan diri untuk berkembang. Next kita ke bab berikutnya. Terima kasih.